Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih sudah bersedia hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Perkenalkan, saya Alma yang akan menjadi pemimpin kelompok kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Kak. Tapi agak nervous nih, tapi udah ada beres kok. Wah, terima kasih ya sudah jujur. Nanti kita akan bahas itu juga. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu tujuan dari pertemuan kita hari ini. Jadi konseling kelompok ini adalah ruang yang aman bagi kita semua untuk saling berbagi cerita, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan diri kita dalam berinteraksi, baik di kelas maupun di lingkungan sosial. Di sini kita tidak akan fokus membahas masalah secara panjang, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa menemukan solusi dan langkah kecil menuju perubahan yang kita inginkan. Nah, sebelum lanjut, saya perlu sampaikan beberapa aturan dasar. Yang pertama pertama itu ada asas kerahasiaan. Apapun yang dibahas di sini bersifat rahasia. Jadi yang kedua itu ada asas keterbukaan. Kita saling terbuka dan tidak menghakimi satu sama lain. Yang ketiga, itu dimana kakak-kakak ini mengikuti konseling kelompok dengan sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain, siapapun. Nanti kan semua orang punya kesempatan yang sama untuk berbicara, jadi nanti kita akan bergiliran ya. Iya. Apakah semua setuju dengan aturan ini? Setuju. Baik, terima kasih. Sekarang supaya kita lebih nyaman satu sama lain, saya ingin masing-masing dari kalian menyebutkan satu harapan kecil yang ingin dicapai dari pertemuan kita hari ini. Mulai dari Mbak Kaisah dulu ya. Aku harap bisa lebih berani ngomong di depan kelas. Mbak Nani. Aku ingin saya tuh pengen lebih percaya diri dan juga kan ada kegiatan organisasi. Bagi aku sih berharap bisa lebih senang ya kalau pas presentasi ke publik. Kalau aku sih pengen nggak terlalu takut kalau jawab nanti bertanya. Nah kalau saya sih berharap bisa lebih tenang kalau presentasi. Kalau aku ingin bisa lebih percaya sama teman-teman diri sendiri. Terima kasih semuanya sudah berbagi. Saya senang mendengarkan bahwa kalian semua punya harapan yang sebenarnya saling berhubungan, yaitu seputar rasa percaya diri. Ini artinya kita punya tujuan bersama yang bisa kita bangun sama-sama hari ini. Sebelum kita masuk ke kegiatan utama, saya ingin tahu apakah ada yang masih merasa canggung atau belum nyaman untuk berbicara di kelompok ini. Aku masih deg-degan sih Kak, takut kalau aku kejadian nggak penting. Terima kasih ya Mbak sudah jujur. Justru karena kita di sini bukan untuk menilai siapa yang masalahnya lebih besar, tapi untuk saling mendukung. Setiap cerita itu penting. Bagaimana kalau yang lain juga menguatkan Mbak ini? Sebelum kita masuk ke kegiatan utama, saya ingin tahu nama kalian. Sebutkan nama kalian satu-satu. Mulai Nama saya Kesha. Bisa dipanggil Kesha. Nama saya Aisyah Dwi Mulyani, bisa dipanggil Aisyah. Nama saya Sakira Nur Ansa, bisa dipanggil Sabrina. Nama saya Suma Almina, bisa dipanggil Dina. Nama saya Nabila Natalia, Jimin Nabila. Nama saya Dara Fadila Ramadhani, bisa dipanggil Lulu. Oke, kita masuk ke kegiatan yang utama ya Mbak. Apakah ada yang masih merasa canggung atau belum nyaman untuk berbicara di kelompok ini? Mbaknya? Kita sih Kak, takut kalau misalnya cerita aku itu bagian penting dari orang. Terima kasih sudah jujur Mbak Ulul. Justru karena kita di sini bukan untuk menilai siapa yang masalahnya lebih besar, tapi untuk saling mendukung. Setiap cerita itu penting. Bagaimana kalau yang lain juga menguatkan Ulul sebentar? Tenang saja Ulul, kita semua di sini sama kok, sama-sama belajar. Iya
nggak usah takut, di sini tuh aman kok ceritanya. Nah, seperti itu. Terima kasih ya. Sekarang saya ingin kita tidak perlu terlalu lama membahas masalahnya, tapi lebih ke arah apa yang sebenarnya kita inginkan ke depan. Sebelum itu, saya ingin tahu, menurut kalian apa sih satu kekuatan atau kelebihan yang kalian rasa miliki yang mungkin bisa membantu kalian mencapai harapan tadi? Bagaimana aku rasa sih cukup keras sebenarnya di materi itu. Cuma pas udah di mana tuh harus suka ngerjain. Bagaimana? Kalau saya sih termasuk orang suka gambar apa udah kenal lama, cuma awalnya aja yang sulit. Kalau saya itu termasuk orang yang penasaran, jadi sebenarnya tuh pengen kenal orang baru kan, tapi takut salah ngomong. Bagus, kali ini semua sangat berharga. Artinya kalian sudah punya bekal, hanya perlu kita susun langkahnya. Sekarang kita masuk ke bagian intinya ya. Iya, Mari kita rumuskan tujuan kita dengan lebih spesifik. Coba sebutkan satu hal yang ingin berubah dalam waktu dekat dengan kalimat positif ya. Bukan tidak ingin takut, tapi ingin menjadi. kalau aku ingin menjadi masa kita ini saat prestasi di depan kelas. Kalau aku ingin bicara yang jelas itu tambah berbicara saat presentasi. Kalau aku sih Bu, aku ingin bisa memulai obrolan dengan orang baru itu tanpa merasa cemas. Bagus, ini sudah jauh lebih jelas dan terarah. Sekarang saya ingin mengajak kalian membayangkan sesuatu. Coba pejamkan mata sebentar kalau perlu. Bayangkan malam ini saat kalian tidur terjadi sebuah keajaiban dan masalah kepercayaan diri yang selama ini kalian rasakan tiba-tiba hilang. Besok pagi kalian bangun dan semuanya sudah berubah. Pertanyaannya, apa hal pertama yang akan kalian sadari berbagi dari diri biasanya? Kalau saya mungkin akan bakal berani Bu nyapa duluan ke teman-teman di organisasi. Nah, kalau aku itu mungkin akan mengatakan duluan kalau pesertanya jadi nggak nunggu ditunjuk oleh dosen. Kalau aku itu bakal lebih yakin sama jawaban sendiri dan nggak minta validasi dari orang. Bayangan itu sangat berharga karena itu sebenarnya menggambarkan apa yang sungguh-sungguh kita inginkan. Bayangan itu sangat berharga karena itu sebenarnya menggambarkan apa yang sungguh-sungguh kalian inginkan. Sekarang coba kita lihat ke belakang sedikit, apakah pernah ada momen walau sebentar di mana kalian merasa cukup percaya diri atau masalah ini terasa lebih ringan dan biasanya? Karena waktu itu aku ngobrol sama mahasiswa kan, baru di acara orientasi, entah kenapa nyaman aja sih waktu itu. Pernah ada waktu materinya benar-benar aku merasa terdengar, jadi tidak terlalu berpikiran berpikir orang lain. Kalau aku sih bisa jadi lebih tenang kalau sebelumnya latihan dulu bisa di depan sampai sebelum presentasi. Menarik sekali ya. Jadi sebenarnya kalian sudah punya pengalaman berhasil, hanya belum disadari sebagai sebuah pola. Ini artinya kalian punya kemampuan itu dan kita bisa memperbanyak momen-momen seperti itu. Nah, sekarang saya minta kalian menilai diri sendiri dalam skala 1 sampai 10. Angka 1 artinya sangat tidak percaya diri dan 10 artinya sangat percaya diri. Sesuai harapan kalian sekarang, kalian di atas berapa, Mbak? Kalau aku sih kalau aku di angka 5, sama Mbak Aisyah di angka 5. Aku 6 sih. Aku Oh baik, terima kasih semuanya sudah jujur menilai diri sendiri. Sekarang dari angka itu menurut kalian apa satu langkah kecil saja yang bisa membuat angka itu naik 1 poin saja? Tidak perlu langsung ke 10. mungkin aku bisa coba mulai dengan yang pertanyaan dan yang paling kecil Pak, langsung yang forum umum yang punya orang. Nah, kalau aku mau coba nulis dulu jawabanku sebelum dosen bertanya, jadi biar bersiap aja. Kalau aku juga latihan di dulu aja sebelum presentasi di kelas. Bagus sekali, langkah-langkah itu realistis dan bisa langsung dicoba. Saya ingin memberikan apresiasi untuk kalian semua. Kalian sudah berani mengakui kesulitan, sekaligus menemukan kekuatan dan langkah konkret sendiri tanpa saya yang menentukan. Itu menunjukkan kalian sebenarnya sudah punya kemampuan untuk berubah, hanya perlu terus dilatih.
Baik, waktu kita sudah hampir selesai. Mari kita langsung start. Hari ini kita sudah membahas tentang kepercayaan diri, menemukan bahwa kalian masing-masing sebenarnya sudah punya pengalaman berhasil dan kekuatan tersendiri, serta menyusun langkah-langkah kecil yang realistis. Sekarang coba masing-masing dari kalian sebutkan satu hal yang kalian dapatkan atau pelajari dari pertemuan hari ini, Mbak. Kalau saya sih jadi sadar ya kalau itu menjadi kesadaran. Nah kalau aku juga lebih semangat bercoba lagi minggu depan ya. Aku jadi lebih yakin kalau aku bisa mulai dari lagi dulu. Aku jadi tahu kalau cara kalian itu sebelum presentasi. Aku jadi lebih percaya kalau aku juga punya kemampuan dari orang lain. Terima kasih banyak ya Mbak. Saya juga ingin menegaskan kembali komitmen kalian masing-masing terhadap langkah kecil yang sudah disebutkan tadi. Apakah kalian ini siap untuk menyobanya minggu ini? Siap. Bagus sekali. Saya percaya kalian semua mampu melakukannya karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Dengan ini saya menutup kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Terima kasih atas keterbukaan dan partisipasi kalian semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sebelum kita akhiri sesi konseling kelompok, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah.